Ya, jujur aja sih saya nggak terlalu peduli, cuma ya karena ngelihat yang kayak gitu, yang katanya eh, itu kan ditonton banyak orang segala macam ya, kayak bisa aja anak kecil atau anak-anak yang di bawah umurnya 15 tahun, mereka bisa nonton-nonton yang begitu dan akhirnya itu menjadi contoh yang tidak baik buat masyarakat. Nggak mendidik banget. Intinya ini siapa namanya? Pemeran yang istri ketiganya kan 15 tahun tuh ini umurnya. Maksudku diganti aja gitu, nggak bagus buat ini. Yang ya umur di segitu nggak bagus lah pokoknya. Kalau menurut aku sih sinetron itu kurang mengedukasi ya. Bukan kurang lagi, bahkan tidak mengedukasi. Nah, informasi terakhir, sinetron tersebut sudah dihentikan secara tetap. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana memastikan bahwa hak publik tidak dilanggar atau tidak diabaikan dalam setiap detik frekuensi publik yang digunakan. Malam ini di forum ini bergabung bersama saya Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya undang Ibu Retno Listiarti. Selamat bergabung Pak Agung, Bu Retno. Selamat bergabung Pak Agung. Kita update ya Bu Retno. Terima kasih sudah berkenan Terima kasih untuk hadir. Tidak hanya diundang. kita bertiga melalui sambungan Zoom, juga bergabung Ibu Lintang Ratri dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran. Saya sapa, selamat malam Bu Lintang. Selamat malam Mbak Fristian, selamat malam Mas Agung, Bu Retno, selamat malam. Mbak Lintang. Karena ini tampaknya Bu Lintang yang bergabung dari luar studio, saya mohon izin untuk berkenan menanyakan ke Bu Lintang. Bu Lintang, informasi terakhir memang sinetronnya sudah dihentikan secara tetap, tapi tentu yang menjadi concern kita semua adalah soal kualitas tayangan. Malam ini kami mengambil tema soal eksploitasi, hentikan eksploitasi terhadap anak. Itu yang menjadi concern kita semua. Jangan sampai kemudian ada program lain yang mengulangi kesalahan yang sama. Nah, catatan kritis dari Bu Lintang sendiri apa Bu dari peristiwa ini? Ya, terima kasih Mbak Fristian. Sinetron Zahra hari ini sebetulnya hanyalah satu sisi saja dari puncak gunung es permasalahan di industri sinetron kita. Saya akan menjawab dari sisi produksi sinetron terkait pekerja anak yang lebih mendasar menurut saya. Dari disertasi saya di tahun 2016, saya menemukan adanya eksploitasi anak mulai dari eksploitasi tubuh, ekonomi, tumbuh kembang, waktu luang, dan eksploitasi pada akses pendidikan. Kita bahas dua saja, misalnya eksploitasi tubuh. Nah, di sini anak-anak ini bekerja di luar batas kemampuannya, beban kerjanya tinggi mengingat banyak sinetron sifatnya kejar tayang, dan ini yang saya garis bawahi adalah di sini letak asal muasal eksploitasi itu karena sistem produksinya yang kejar tayang. Dan saya rasa ketika dibandingkan dengan produksi di negara lain, Indonesia ini rupanya satu-satunya ya, kalau di Asia itu satu-satunya yang menggunakan sistem kerja kejar tayang, dan ini akan berpengaruh pada semua lini di proses produksi industri. Misalnya kalau di eksploitasi tumbuh kembang, kita lihat gitu ya. Jadi anak-anak ini sejak dini dipaksa dengan konsep profesionalitas, tanggung jawab. Mereka ini bekerja, bukan bermain. Jadi kalau ada dalih ketika dibilang hanya mengekspresikan bakat dan minat, bohong banget. Kenapa? Karena mereka dituntut bertanggung jawab pada pekerjaannya. Jadi kalau misalnya mereka nggak bisa karena mereka ujian nih, kebetulan kan minggu-minggu ini beberapa sedang ujian misalnya ya, itu mereka dianggap hutang bekerja gitu. Jadi ini yang membuat saya merasa miris, terutama misalnya kalau kita lihat dengan Zahra hari ini, nggak cuma soal itu, tapi secara psikologis dia dipaksa untuk memahami sesuatu yang mungkin bukan pada level usianya gitu ya. Misalnya dia memerankan peran yang belum pada waktunya gitu ya. Kayak misalnya poligami, pernikahan dini, dan saya lihat betul ketika misalnya di episode ketiga itu
luar biasa sekali ditampilkan bagaimana pemaksaan sebuah pernikahan pada anak di bawah umur. Nah, padahal kalau kita melihat aturan penyelenggaraan penyiaran dalam P3SPS, tentu saja hari ini kita beruntung ada Mas Agung Suprio, jelas banget kan gitu. Misalnya pasal 14 ya, memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Pasal 15 melindungi kepentingan anak dan remaja. Dan juga jangan lupa ini ada remaja di sini, saya rasa mungkin klasifikasinya R ya. Kita juga bisa melihat dalam pasal 37 SPS gitu ya, tentang bagaimana sebetulnya program sesuai dengan penggolongannya di remaja ini. Jadi menurut saya kalau misalnya cuman mengganti peran, mengganti judul bahkan, itu hanyalah sebuah solusi artifisial gitu, sangat permukaan sekali gitu. Jadi hari ini ya saya melihat apa yang saya tulis di 5 tahun yang lalu masih terjadi. Dan kenapa? Karena proses produksi industri sinetron kita belum berubah dari 5 tahun yang lalu. Dan saya rasa kalau kita diam saja hari ini, maka situasi ini nggak akan berubah. Kita hanya melompat-lompat saja, meredam dengan kasus Zahra, tapi akan muncul permasalahan-permasalahan selanjutnya. Begitu Mbak Fristian. Bu Litel, terima kasih sudah ikut menyampaikan konteks kami malam ini. TVRI adalah TV, sinetron yang menayangkan sinetron Zahra juga adalah televisi. Kami tidak mau membenturkan antara TVRI dengan stasiun televisi yang menayangkan. Kita mau bicara hal yang lebih besar, yaitu soal kepentingan anak di industri televisi. Pak Agung tadi Bu Lintal sudah menyinggung, ini ada beberapa hal sebenarnya yang sudah diatur di standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran, tapi kemudian dipertanyakan implementasinya. Kenapa implementasinya masih ada sinetron yang mungkin ini satu Pak, belum dibuat heboh oleh warganet aja, belum diketahui begitu? Ya, jadi begini, proses konten itu bisa tayang, saya jelaskan ya. Jadi sinetron ini bisa tayang karena mendapatkan STLS. STLS itu surat tanda lulus sensor dari LSF. Jadi sebelum tayang di STLS dulu. Di LSF, kemudian oleh LSF dianggap layak memperoleh STLS, predikat STLS. Baru dia bisa tayang di TV. Nah, ketika tayang di TV, itulah kemudian kerja Masuk ranah dari KPI memantau itu. Nah, ketika kami pantau, betul kata Bu Lintang, memang ada beberapa hal yang ini sangat krusial ya untuk kemudian disikapi oleh KPI. Saat itu juga kami memanggil pihak Indosiar untuk mengklarifikasi beberapa hal. Dan di dalam pertemuan itu kami minta beberapa poin. Singkatnya ada 3 poin lah. Yang pertama itu mengganti alur cerita. Ya, karena alur ceritanya itu mengeksploitasi anak, mengeksploitasi perempuan. Yang kedua, kami juga meminta untuk mengganti peran perempuan. Karena ketika kami klarifikasi, pihak PH juga hadir di situ. Pihak PH mengakui berusia 15 tahun. Jadi betul yang di viral itu ternyata usianya masih 15. Sekarang karena punya media sosial, jadi kita bisa tahu kehidupan sehari-hari dari aktris ataupun aktor. Karena ya digambarkan di pihak PH itu kan anaknya bongsor gitu. Cuman kami tanya secara faktual berapa sih KTP-nya? 15. Oke, kita minta ganti. Yang keempat, memperhatikan jam tayang. Jam tayang itu karena ditayangkan pada jam tayang remaja, jam 5. Nah, ini juga terkait dengan LSF juga yang mengatakan itu dalam tanda kutip terakreditasi remaja. Jadi Usia 13 13. Kalau dia dewasa dia masuk di atas jam 10. Nah, ini nanti kami akan koordinasi dengan LSF agar kemudian ya tidak terjadi seperti inilah. Nah, 3 hal itu kemudian akan dipatuhi oleh Indosiar. Nah, lalu kami minta memang diberhentikan sampai mereka siap. Mereka siap mengganti alur, kemudian mengganti peran, lalu jam tayang. Ya akhirnya mereka berhenti total. Ya mungkin karena permintaan kami sangat berat, lalu kami minta juga mereka berhenti sebelum mereka lebih gampang ganti total gitu. Ya, akhirnya mereka mengganti total. Terakhir, Pak ini udah nggak ada poligami. Oh bagus, saya bilang gitu.